Seorang pemuda miskin asal Jawa Timur pergi ke Jepang demi mencari nafkah. Tapi siapa sangka, ketulusannya membuat dua wanita jatuh cinta padanya. Bukan orang biasa, melainkan istri dan anak dari majikannya sendiri. Bagaimana bisa cinta datang dari arah yang tak terduga? Siapa yang akhirnya ia pilih? Sebelum kita lanjut ke kisah yang bikin dada sesak ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kamu akan temukan kisah nyata yang tak hanya menyentuh hati, tapi juga menginspirasi. Yuk kita mulai ceritanya. Namanya Raffi, seorang pemuda sederhana asal Ponorogo, Jawa Timur. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan, dan matanya selalu menyiratkan ketulusan yang sulit dijelaskan dengan kata. Raffi bukan siapa-siapa di kampungnya, hanya anak dari keluarga petani penggarap sawah milik orang lain. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan dan ibunya menjadi tulang punggung keluarga, berjualan getuk keliling sejak pagi buta. Sejak kecil, Raffi terbiasa bangun sebelum fajar, membantu ibunya menyiapkan dagangan sambil menyusuri dinginnya pagi yang menusuk tulang. Ia tumbuh bukan dengan kemewahan, tapi dengan doa dan harapan. Ketika lulus SMA, Raffi tak bisa melanjutkan kuliah seperti teman-temannya. Bukan karena malas, tapi karena tak ada uang. Satu-satunya cita-citanya hanyalah bisa mengangkat derajat orang tuanya dan membangun rumah layak agar ibunya tak lagi kehujanan tiap musim hujan. Hingga suatu hari, temannya di kampung memberinya kabar bahwa ada lowongan menjadi tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Bukan pekerjaan mewah, tapi cukup menjanjikan untuk mengubah nasib. Gaji yang ditawarkan 10 kali lipat dari upah kerja serabutan di desa. Raffi sempat ragu. Jepang, negeri asing yang bahkan bahasanya pun ia tidak kuasai. Tapi demi ibunya, demi cita-cita membelikan ayahnya tempat tidur empuk dan membayar pengobatan, ia nekat mendaftar. Ia menggadaikan sepeda motor tua peninggalan kakaknya dan berangkat ke Surabaya untuk mengikuti pelatihan. Selama berbulan-bulan, ia berjuang keras mempelajari budaya, bahasa, dan etika kerja di Jepang. Tak jarang ia menangis sendiri di kamar asrama karena rindu pada kampung halaman. Tapi keyakinan dalam hatinya lebih kuat dari rasa takutnya. Dan saat pesawatnya akhirnya lepas landas dari Bandara Juanda, ia tahu hidupnya akan berubah untuk selamanya. Sesampainya di Jepang, dunia seperti berubah total. Salju turun dengan lembut menyelimuti jalanan, bangunan menjulang tinggi dengan arsitektur yang asing, dan semua orang tampak terburu-buru. Raffi merasa seperti titik kecil di tengah-tengah samudra kehidupan yang begitu cepat. Ia ditempatkan di kota Osaka, bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga Nakamura, keluarga kaya yang memiliki jaringan restoran masakan tradisional Jepang di seluruh kota. Rumah mereka besar dan modern, dengan taman belakang yang tertata rapi dan kolam ikan koi yang tenang. Raffi diberi kamar kecil di sisi belakang rumah, dekat dengan dapur dan ruang cuci. Ia tidak mengeluh, malah bersyukur karena kamarnya hangat dan bersih. Jauh lebih nyaman dibanding gubuk reot tempat ia tidur di kampung dulu. Hari-hari pertama ia bekerja dipenuhi rasa canggung. Bahasa Jepangnya masih terbata-bata. Ia takut salah mengucap atau salah bertindak. Tapi ia cepat belajar. Raffi mulai memahami ritme pekerjaan di rumah itu. Membersihkan lantai, mencuci pakaian, menyiram bunga, dan sesekali membantu memasak saat restoran sedang sibuk. Ia tak pernah membantah, bahkan saat diminta membersihkan atap saat salju menumpuk. Ia bekerja dengan penuh hati, karena ia tahu, setiap yen yang ia hasilkan adalah nafas untuk keluarganya di Indonesia. Dan meskipun tubuhnya lelah, ia selalu tersenyum saat mendapat kabar dari ibunya lewat video call. "Le, rumah kita udah nggak bocor lagi. Terima kasih." "Ya." Raffi hanya mengangguk sambil menyeka air matanya diam-diam. Majikannya, Tuan Nakamura, adalah pria parubaya yang hampir selalu sibuk. Ia jarang berada di rumah, lebih sering menghabiskan waktu di restoran pusat untuk mengawasi bisnisnya. Sementara istrinya, Madam Keiko, adalah wanita elegan berusia sekitar 42 tahun. Dari luar, Keiko tampak sempurna, anggun, pendiam, dan penuh wibawa. Tapi di balik senyum tipisnya, Raffi melihat sorot mata yang kosong, seolah ada ruang sunyi yang tak pernah bisa diisi.
Mungkin karena suaminya jarang pulang, atau karena tekanan hidup di lingkungan sosial kelas atas. Awalnya, Keiko hanya bersikap formal pada Raffi. Tapi suatu hari, ketika Raffi jatuh dari tangga saat membersihkan plafon, Keiko langsung menolongnya dengan panik. "Raffi, kamu tidak apa-apa. Jangan kerja terlalu keras." Untuk pertama kalinya, Raffi melihat ekspresi tulus dari wajah majikannya. Sejak saat itu, Keiko mulai bersikap lebih hangat. Ia sering menanyakan kabar keluarga Raffi, menyuguhkan teh hangat saat cuaca terlalu dingin, bahkan meminjamkan jaket mahal milik suaminya karena tahu Raffi tak punya jaket musim dingin. "Kamu harus jaga kesehatan. Kalau kamu sakit, siapa yang bantu orang tuamu di rumah?" katanya lembut sambil menatap mata Raffi dalam-dalam. Raffi hanya bisa menunduk. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu batas dirinya, tapi sikap Keiko membuat hatinya gamang. Apalagi ketika Keiko mulai sering mengajaknya duduk bersama di taman belakang sambil membicarakan makanan, cuaca, dan kesepian. Di sisi lain, ada Aiko, putri satu-satunya Keiko dan Nakamura. Usianya 19 tahun, kuliah di Universitas Seni, dan hampir selalu berada di kamarnya. Awalnya Raffi tak terlalu memperhatikannya. Aiko tampak seperti gadis Jepang pada umumnya, dingin, cuek, dan lebih sering memandangi layar ponsel daripada berinteraksi dengan orang rumah. Tapi suatu hari, saat Raffi sedang menyapu halaman, Aiko tiba-tiba turun dan menyapanya. "Raffi-san, kamu suka musik?" tanyanya dalam bahasa Jepang yang agak cepat. Raffi mengangguk bingung. Aiko lalu menyodorkan satu earphone dan mereka pun duduk berdua mendengarkan lagu ballad Jepang yang sendu. Di momen itu, Aiko terlihat berbeda, lebih manusiawi, lebih hangat. Ia tertawa kecil saat Raffi salah menebak arti lirik lagu. Hari-hari berikutnya, Aiko makin sering muncul saat Raffi sedang bekerja. Ia membawa minuman, mengajaknya ngobrol, bahkan iseng menggambar wajah Raffi di buku sketsanya. "Kamu tahu, kamu itu seperti karakter di anime, lurus, tapi bikin penasaran," ucap Aiko sambil tersenyum malu-malu. Raffi hanya tersipu. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ia hanya anak pembantu, sedangkan Aiko adalah anak majikannya. Tapi ada bagian dari dirinya yang merasa diperhatikan, dan itu menyenangkan. Terlebih saat Aiko mulai curhat soal betapa dingin dan jauh ayahnya, betapa ibunya selalu terlihat sedih di balik senyuman, dan betapa dirinya kesepian meskipun dikelilingi kemewahan. "Kadang aku iri sama kamu, Raffi. Kamu terlihat hidup, meskipun kamu kerja berat tiap hari." Raffi tak pernah menyangka, di negeri orang, ia justru menjadi pusat perhatian dua wanita yang sangat berbeda, ibu dan anak, dari keluarga majikannya sendiri. Keiko yang dewasa dan lembut, Aiko yang muda dan penuh semangat. Keduanya mulai mengisi ruang-ruang kosong dalam hidup Raffi yang sebelumnya hanya diisi kerja dan rindu kampung halaman. Namun ia tahu, ini bukan kisah cinta biasa. Ini rumit. Ini berbahaya. Apalagi saat Keiko mulai mengajak Raffi makan malam berdua saat suaminya dinas luar kota. "Anggap saja ini makan keluarga. Toh, kamu sudah seperti bagian dari rumah ini," ucap Keiko dengan suara lembut tapi menggoda. Raffi bingung. Jantungnya berdegup kencang. Belum hilang rasa canggung itu, Aiko keesokan harinya mengajak Raffi pergi ke taman bunga dan menulis di kertas. "Kalau kamu bukan pekerja, aku akan mengajakmu jadi pacarku." Hati Raffi seperti terbelah dua. Ia mencoba menghindari semua perasaan yang muncul. Tapi tatapan Keiko yang dalam dan senyum Aiko yang polos terus menghantui pikirannya. Setiap malam, ia menatap langit-langit kamarnya dan bertanya, "Apa salah kalau aku cuma ingin dicintai?" Tapi ia juga sadar, jika ia melangkah terlalu jauh, bukan hanya pekerjaannya yang bisa hilang, tapi juga harga dirinya, dan mungkin masa depannya. Di kampung, ibunya menunggunya pulang sebagai pahlawan. Tapi di Jepang, ada dua hati yang diam-diam menggantungkan harapan padanya. Dan saat matahari terbit di timur, Raffi tahu, hari-hari ke depan akan semakin sulit untuk dijalani. Hari-hari berjalan pelan namun menyiksa bagi Raffi. Ia mulai menjaga jarak dengan Keiko dan juga Aiko.
Tapi keduanya justru seperti semakin mendekat. Keiko semakin sering meminta bantuannya untuk urusan pribadi, memilih parfum, menata ulang lemari pribadinya, bahkan suatu kali meminta Raffi menemani belanja ke butik. Raffi menolak dengan sopan, tapi Keiko hanya tertawa lembut. "Raffi, aku butuh pendapat jujur dari orang yang tidak akan menilaiku dari harga bajuku." Ada keretakan dalam suara Keiko yang membuat hati Raffi luluh. Sementara Aiko tak kalah gigih. Ia mulai menunggu Raffi pulang dari pasar hanya untuk memberinya kotak bekal buatan sendiri. "Aku masak, walau sedikit gosong," katanya sambil tersenyum malu, dan Raffi tak kuasa menolak. Raffi merasa hidupnya mulai keluar jalur. Ia datang ke Jepang untuk bekerja, bukan terjebak dalam drama keluarga majikan. Tapi bagaimana bisa ia berpura-pura tidak melihat air mata Keiko saat memandang foto pernikahannya yang berdebu? Bagaimana bisa ia mengabaikan senyum Aiko yang tulus saat ia menyukai lagu Jawa yang Raffi ajarkan? Dalam sunyi malam Jepang yang dingin, Raffi merenung. Ia hanyalah pemuda desa, tak pantas terlibat dalam kisah cinta wanita asing yang kesepian. Tapi hatinya lelah melawan. "Apa aku egois kalau aku juga ingin dicintai? Meski cuma sebentar," bisiknya pelan di bawah bintang-bintang. Suatu malam, badai salju menerjang kota. Listrik padam sebentar. Raffi baru saja menyelesaikan pekerjaannya ketika Keiko muncul di ambang pintu kamarnya dengan lilin di tangan. "Raffi, kamu takut gelap?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Raffi hanya menggeleng, gugup. Keiko melangkah masuk, duduk di kursi kayu kecil satu-satunya di kamar Raffi, menatap sekeliling. "Kamar ini kecil, tapi terasa hangat ya. Mungkin karena kamu tinggal di sini." Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara salju di luar jendela yang terdengar. Tiba-tiba Keiko bicara lagi, kali ini dengan suara lirih. "Kamu tahu, Raffi, rumah sebesar ini pun bisa terasa lebih dingin dari badai salju kalau hidup kita kosong." Raffi menunduk. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi Keiko melanjutkan, "Aku tidak meminta apapun darimu. Tapi bolehkah aku hanya duduk di sini malam ini?" Dan malam itu, Keiko duduk berjam-jam di kamar Raffi, tanpa berkata banyak. Mereka hanya mendengarkan rintik salju dan sesekali saling bertukar pandang. Raffi tahu, ini salah. Tapi di sisi lain, malam itu adalah malam pertama sejak lama di mana ia merasa tidak sendirian. Ia merasa menjadi bagian dari seseorang. Saat Keiko akhirnya pamit, ia menyentuh pundak Raffi sebentar dan berbisik, "Terima kasih, karena membuat aku merasa hidup." Keesokan paginya, semuanya terasa berbeda. Keiko bersikap seperti biasa, seolah malam tadi tak pernah terjadi. Tapi Raffi bisa merasakan aura yang berubah. Ia mulai menerima lebih banyak perhatian dari Keiko. Makanan kesukaannya disiapkan di dapur, jadwal kerjanya dikurangi, bahkan diberi uang tambahan karena kerja bagus. Tapi ini tidak luput dari pengamatan Aiko. Suatu sore, Aiko menghampiri Raffi saat ia sedang menyapu halaman belakang. "Kamu berubah," ucap Aiko tanpa basa-basi. Raffi kaget. "Berubah gimana?" tanyanya. Aiko menatap tajam. "Kamu mulai menjauh. Kamu takut apa? Atau kamu mulai memilih?" Suara Aiko bergetar. Raffi ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Aiko melanjutkan dengan nada getir. "Ibu sudah cukup terluka. Tapi kalau kamu hanya beri dia harapan, itu jahat, Raffi." Raffi tersentak. Belum sempat ia menjawab, Aiko sudah pergi meninggalkannya. Dan untuk pertama kalinya, Raffi merasa menjadi orang jahat. Ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Tapi kini dua hati perempuan berada dalam genggamannya, dan satu tindakan salah saja bisa menghancurkan semuanya. Ia duduk di pinggir kolam koi, menatap ikan-ikan yang berenang tenang, dan bertanya dalam hati, apakah cinta selalu sesulit ini? Atau akulah yang tak layak menerima cinta mereka? Beberapa hari kemudian, Keiko tiba-tiba mengajak Raffi pergi ke villa keluarga mereka di pinggiran Kyoto. "Suami saya sedang di Sapporo, dan saya ingin kamu bantu bersihkan villa. Hanya 2 hari, katanya singkat. Raffi tak bisa menolak, tapi ia juga tahu risikonya. Mereka pergi hanya berdua,
menyusuri jalanan pegunungan yang sepi. Udara di villa jauh lebih dingin, tapi pemandangannya indah. Malam harinya, setelah selesai membersihkan ruang utama, Keiko menyeduh teh dan duduk di dekat perapian. "Kamu tahu, kadang aku berharap aku bertemu kamu lebih dulu, sebelum semua ini terjadi," ucapnya pelan. Raffi terdiam. Ia ingin berkata bahwa ia pun merasa demikian, tapi tak berani. Keiko menatapnya lama, lalu berkata, "Aku tidak minta kamu mencintaiku, Raffi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu membuat aku merasa hidup kembali." Saat itu, mata Keiko berkaca-kaca. Raffi merasa hatinya ikut retak. Ia berjalan mendekat, berniat menenangkan, namun langkahnya berhenti. Dalam pikirannya, wajah ibunya muncul, lalu wajah Aiko, lalu dirinya sendiri, seorang anak kampung yang hanya ingin bekerja demi keluarganya. Ia mundur perlahan, membungkuk dalam hormat, lalu berkata lirih, "Maafkan saya, Madam Keiko. Saya tidak bisa." Dan malam itu, di tengah sepi villa yang dingin, ada keheningan yang lebih menusuk dari udara gunung. Keiko hanya menatap api yang menari di perapian. Diam. Keesokan paginya, mereka pulang tanpa banyak bicara. Dan sejak itu, segalanya berubah. Keiko kembali menjaga jarak. Ia tidak lagi menatap Raffi seperti dulu. Ia hanya memberikan instruksi singkat dan menghindari momen berdua. Aiko pun makin jarang keluar kamar. Raffi merasa seperti hantu di rumah itu. Ia bekerja seperti biasa, tapi hatinya gundah. Sampai suatu malam, Aiko datang ke kamar Raffi, membawa sebuah kotak kecil. "Aku akan ke Inggris. Pertukaran pelajar," katanya. Raffi terkejut, tapi hanya mengangguk. Aiko menyerahkan kotak itu. "Ini, buat kamu. Terima kasih sudah membuat ibuku tersenyum lagi, meski sebentar." Ketika Raffi membuka kotak itu setelah Aiko pergi, ia menemukan sebuah sketsa wajahnya sedang tersenyum, bersama kalimat kecil tertulis di bawahnya. "Hidup itu lucu. Kadang orang yang datang untuk bekerja, justru membuat orang lain merasa bernyawa." Raffi memeluk kotak itu. Dadanya sesak. Ia tahu, hubungan mereka tak bisa dilanjutkan. Tapi kenangan itu akan selalu hidup. Dan di malam sunyi itu, ia kembali menatap langit-langit kamarnya, berbisik lirih. "Aku datang ke Jepang untuk mencari nafkah, tapi ternyata, aku juga belajar tentang cinta, kehilangan, dan arti pengorbanan." Hari-hari berlalu seperti embun yang enggan jatuh. Raffi menjalani rutinitas seperti biasa, tapi ada yang hilang dari rumah besar itu, kehangatan. Aiko benar-benar pergi ke Inggris. Keiko pun lebih sering mengurung diri di kamar atau keluar rumah tanpa berkata kemana. Raffi seperti kembali menjadi TKI pada umumnya. Bekerja, makan, tidur. Tapi hatinya tak lagi sama. Ia sering memandangi sketsa wajahnya dari Aiko yang kini tergantung di dinding kamar. Senyumnya di sana tampak lebih bahagia dari wajah aslinya. Kadang Raffi bertanya-tanya, benarkah dia pernah sebahagia itu? Atau Aiko hanya menggambarkan harapannya sendiri? Pada suatu sore mendung, Raffi tengah menyapu halaman saat Keiko datang menghampiri. "Kamu akan kembali ke Indonesia bulan depan, ya?" tanyanya pelan. Raffi mengangguk. "Ragu, kontrak saya selesai." Keiko menunduk, memainkan cincin di jarinya. "Saya akan kesepian," bisiknya. Raffi hanya bisa menjawab, "Saya juga." Tapi kata-kata itu terlalu ringan untuk menggambarkan sesaknya dada mereka. Ada jeda panjang sebelum Keiko kembali berkata, "Kalau kamu mau, saya bisa perpanjang kontrakmu. Tidak sebagai pekerja, tapi sebagai teman." Raffi terdiam. Ia tahu maksud di balik kata teman itu, dan ia tahu hatinya mungkin tak akan kuat menghadapi luka yang sama dua kali. Beberapa minggu menjelang kepulangannya, Raffi mengisi hari-harinya dengan pekerjaan dan perenungan. Ia mulai menulis jurnal kecil di sela waktu luang, mencurahkan apa yang tak bisa ia sampaikan lewat kata-kata langsung. Ia menulis tentang perasaan bingung, tentang ketertarikan yang terlarang, dan tentang cinta yang muncul di tempat yang tak seharusnya. Ia tak pernah menyangka, Jepang bukan hanya tempat mencari nafkah,
tapi juga tempat hatinya diuji begitu dalam. Satu sore, Keiko membawakan teh ke kamar Raffi. Tanpa bicara, ia duduk di ujung tempat tidur, memandangi langit jingga dari jendela kecil. "Raffi," katanya pelan, "kamu tahu, aku pernah hampir bunuh diri." Raffi menoleh, kaget. Waktu itu Aiko masih kecil. "Suamiku pulang ke rumah cuma sebulan sekali. Aku seperti hidup di rumah hotel. Tapi kamu datang, dan semuanya terasa hangat kembali. Rumah ini seperti hidup." Raffi merasa tenggorokannya tercekat. Ia ingin memeluk Keiko, ingin menenangkannya, tapi ia hanya duduk diam. "Aku tidak ingin kamu pergi," lanjut Keiko. "Tapi aku juga tak mau kamu tinggal hanya karena kasihan." Lalu ia berdiri, menatap Raffi untuk terakhir kalinya malam itu. "Kalau kamu memutuskan untuk pergi, aku akan mengerti. Tapi tolong jangan pernah pikir kehadiranmu di sini sia-sia." Hari kepulangan Raffi pun tiba. Keiko tak muncul di pagi itu. Hanya pelayan rumah yang mengantarnya sampai gerbang, dan mengatakan, "Madam tidak enak badan." Tapi Raffi tahu, itu hanya cara Keiko untuk tidak menunjukkan air mata. Ia naik ke mobil taksi, membawa koper kecil dan tas ransel tua. Di dalam saku jaketnya, terselip surat kecil dari Aiko yang ia temukan semalam, entah sejak kapan diselipkan. Surat itu bertuliskan tangan, sedikit miring, dengan tinta biru. "Kadang cinta tidak harus memiliki. Kadang cukup tahu bahwa seseorang pernah membuat kita tersenyum setiap pagi. Semoga kamu menemukan alasan untuk tetap tersenyum, dimanapun kamu berada. Aiko." Sepanjang perjalanan ke bandara, Raffi tak bisa berhenti memandangi jendela. Pohon sakura di pinggir jalan mulai menua. Kelopak-kelopaknya jatuh tertiup angin. Seperti musim yang berganti, hatinya pun merasa kehilangan. Sesampainya di bandara, Raffi menghela napas panjang. Jepang bukan hanya tempat ia bekerja, tapi tempat di mana hatinya tumbuh, terluka, dan belajar untuk bertahan. Sebelum naik ke pesawat, ia membuka ponselnya, menulis satu pesan singkat untuk Keiko. "Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak akan pernah lupa, Madam." Lalu ia mematikan ponsel, dan melangkah menuju masa depan yang belum pasti. 3 bulan setelah kembali ke Indonesia, Raffi bekerja sebagai guru privat bahasa Jepang di kota kecilnya di Jawa Timur. Ia tinggal bersama ibunya yang mulai renta. Kehidupannya sederhana, tapi tenang. Di kamarnya, tergantung 2 benda yang selalu mengingatkannya pada masa lalu: sketsa wajah dari Aiko, dan surat kecil dari Keiko yang dikirimkan lewat pos sebulan setelah kepulangannya. Surat itu hanya bertuliskan satu kalimat: "Jika suatu saat kamu kembali ke Jepang, rumah ini selalu terbuka untukmu." Setiap malam, Raffi membacanya, lalu menatap langit-langit kamarnya sambil bertanya dalam hati, apa yang akan terjadi jika ia memilih tinggal? Tapi hidup terus berjalan. Dan Raffi tahu, tidak semua cerita cinta harus berakhir bersama. Kadang, cinta hanya hadir untuk mengisi celah sepi yang terlalu lama kosong. Dan tugasnya adalah melanjutkan hidup, membawa kenangan itu sebagai pelajaran, bukan beban. Ia mengajar anak-anak dengan sabar, tersenyum, dan sesekali menyelipkan kisah tentang negeri salju yang mengajarkannya cara bertahan. Dan diam-diam, setiap ia mendengar lagu Jepang atau mencium aroma teh melati, ia tersenyum. Karena ia tahu, hatinya pernah tinggal di tempat yang jauh, dan dicintai dengan cara yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Suatu malam, saat hujan turun deras, Raffi duduk di teras rumah, menyesap kopi hangat sambil memandangi halaman kosong. Ibunya duduk di sampingnya, merajut sambil bertanya, "Nak, kamu pernah jatuh cinta di Jepang, ya?" Raffi terkejut, menoleh. "Kok ibu tahu?" Ibunya tersenyum. "Dari cara kamu diam saat lihat bunga sakura di TV. Kamu pikir ibu tidak peka?" Raffi tertawa pelan, tapi matanya berkaca. "Iya, Bu, tapi nggak bisa bersama." Ibunya menepuk pundaknya pelan. "Yang penting pernah jujur sama perasaan sendiri, Nak. Kadang cinta itu cukup disyukuri, bukan dimiliki." Dan malam itu, Raffi menulis lagi di jurnal kecilnya, "Aku bukan siapa-siapa,
Hanya anak desa yang datang ke Jepang untuk bekerja. Tapi aku pulang dengan hati yang pernah dicintai. Dan itu cukup. Jika suatu hari kita bertemu lagi, entah di stasiun Tokyo atau di lorong waktu yang berbeda, aku hanya ingin bilang, terima kasih, karena pernah membuat aku merasa berarti. Waktu terus berjalan. Setahun berlalu sejak Raffi meninggalkan Jepang. Ia mulai membuka les bahasa Jepang secara daring, dan murid-muridnya semakin banyak. Kehidupan sederhana di kampung memberinya kedamaian, namun di balik senyumnya, ada kerinduan yang belum selesai. Suatu sore saat membuka email, Raffi menemukan satu pesan masuk dari alamat asing. Subjeknya hanya tertulis, Tokyo, April. Tangannya bergetar saat membukanya. Itu dari Aiko. Isinya pendek, namun cukup membuat jantung Raffi berdetak kencang. Ayah kami meninggal. Ibu ingin bertemu kamu. Raffi terdiam lama. Ia tahu hubungan keluarga itu tidak pernah sederhana. Tapi jika Keiko benar-benar ingin bertemu, itu pasti bukan sekadar basa-basi. Ia duduk mematung, mengenang bagaimana dulu ia hampir mencium wanita yang 20 tahun lebih tua darinya. Bagaimana tatapan Keiko selalu menyimpan luka, dan bagaimana Aiko menyimpan sesuatu yang belum sempat ia ungkapkan. Ia mengetik balasan pelan-pelan. Saya akan datang. Beritahu saya tanggalnya. Tiket ke Tokyo ia beli dengan tabungannya sendiri. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan ibunya, kecuali bahwa ia akan ada proyek mengajar di luar kota. Perjalanan itu terasa seperti mimpi. Saat pesawat mendarat di Haneda, Raffi mencium bau dingin khas musim semi yang tak pernah ia lupakan. Di bandara, Aiko sudah menunggu. Kini ia tampak dewasa. Rambutnya dipotong sebahu dan mengenakan mantel hitam. Terima kasih sudah datang, ucapnya lirih. Mereka tidak banyak bicara di perjalanan menuju rumah lamanya. Tapi begitu gerbang besar itu terbuka, Raffi terpaku. Keiko berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tampak lebih kurus, namun wajahnya memancarkan kehangatan yang tak berubah. Mereka saling memandang lama, seolah waktu yang sempat menjauh kini kembali memeluk mereka. Kamu tidak berubah, kata Keiko pelan. Raffi tersenyum. Madam juga tidak. Tapi dalam hati, keduanya tahu bahwa waktu telah mengubah segalanya. Rasa, kedewasaan, bahkan luka. Malam itu mereka makan malam bertiga seperti dulu. Tapi suasananya berbeda, lebih tenang, lebih dewasa. Setelah makan, Keiko meminta Raffi menemaninya di taman belakang. Di bawah langit berbintang, ia mengeluarkan secari kertas dari sakunya. Ini surat dari suami saya, sebelum dia meninggal. Ia tahu tentang perasaan saya padamu. Raffi menegang. Keiko menyerahkan surat itu, dan ia membacanya pelan-pelan. Di dalamnya, sang suami menulis, saya tahu kau bahagia bersamanya, meski hanya dalam diam. Dan aku, meski tak sempurna, mencintaimu cukup besar untuk membiarkanmu bahagia. Jika dia membuatmu tersenyum lebih dari aku, maka jangan tahan hatimu. Bahagia bukan milik orang yang paling dulu datang, tapi yang paling tulus tinggal. Raffi menahan napas. Matanya basah. Madam, katanya, saya tidak pantas menerima ini. Tapi Keiko menggeleng. Kamu pernah menghidupkan rumah ini, Raffi, dan itu lebih dari cukup. Lalu ia menatap langit, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan langsung. Esok paginya, sebelum Raffi berangkat kembali ke hotelnya, Aiko mengajaknya berbicara berdua. Mereka duduk di tangga depan rumah. Kamu tahu, katanya sambil tersenyum tipis. Ibuku tidak pernah sesayang itu pada ayahku. Tapi entah kenapa, sejak kamu datang, ia seperti belajar mencintai dengan caranya sendiri. Raffi hanya diam. Dan aku, lanjut Aiko, selalu iri, karena kamu tak pernah menatapku seperti kamu menatap dia. Raffi menoleh perlahan. Aiko, kamu tahu aku menghargai kamu. Aiko mengangguk. Tapi kamu tidak pernah mencintaiku. Aku tahu. Lalu ia tertawa kecil, menahan perih. Tapi itu tidak apa-apa. Kita semua punya cinta yang tak terbalas, bukan?
Raffi tak sanggup membalas. Ia hanya menggenggam tangan Aiko sebentar, lalu berkata, "Terima kasih, karena tetap menyayangiku, meski hanya dari jauh." Hari itu, sebelum pulang ke Indonesia, Raffi berjalan seorang diri ke taman kota yang dulu sering ia kunjungi saat lelah. Ia duduk di bangku tua yang sama, memandangi pohon sakura yang bermekaran, seperti waktu pertama kali ia menginjakan kaki di Jepang. Ia membuka buku catatannya, menulis satu kalimat terakhir. "Aku datang ke Jepang sebagai buruh, tapi aku pulang sebagai seseorang yang pernah dicintai dengan jujur. Dan itu adalah kekayaan terbesar dalam hidupku." Dan saat pesawat membawa tubuhnya kembali ke tanah air, hatinya tak lagi kosong. Ia tahu, hidup tidak selalu memberikan akhir yang sempurna. Tapi kadang, cukup diberi kenangan yang dalam, itu pun sudah jadi berkah tak ternilai. Cinta bisa hadir dalam bentuk yang tak biasa. Tapi selama ia tulus, ia tetap layak dikenang.